Pak Fauzi, memang kalau dilihat dari sisi pemerintah mengamati bahwa memang terdapat kompensasi-kompensasi juga yang diberlakukan oleh pemerintah seiring dengan nanti penetapan ataupun diperlakukannya dari kenaikan PPN 12% di tahun 2025. Ada diskon listrik sebesar 50% Pak Fauzi dan juga bantuan beras tiap keluarga sebesar 10 kilogram atau berlaku selama 2 bulan saja. Mengapa pertanyaannya hanya 2 bulan Pak Fauzi? Apakah ini juga tidak menimbulkan pertanyaan juga di Komisi 11 Pak yang akan nantinya ditanyakan oleh pemerintah? Enggak, itu kan yang jangka pendek, paket kebijakan jangka pendek. Sebenarnya tidak hanya itu Mas Bram. Tidak hanya sembako, tidak hanya diskon tarif listrik yang 3.500 ke bawah, terus tepung, terigu, gula, minyak kita itu yang hanya 1%, tapi juga ada misalnya PPN yang dibebankan kepada UMKM 0% juga masih berlaku. Kedua, untuk pekerja rumah tangga juga masih ada bantuan dari pemerintah. Ketiga, tentang mobil listrik yang untuk hibrid pajaknya dibebaskan. Yang keempat, masalah perpanjangan masa berlakunya PPh untuk pinal untuk UMKM itu juga berlaku, Mas Bram. Nah, di samping kebijakan jangka pendek tadi, mungkin pemerintah mau melihat kondisi daya beli dan konsumsi di tengah-tengah masyarakat untuk 2 bulan ke depan. Nah, kami berharap dengan mitigasi risiko yang 2 bulan mungkin bisa diperpanjang kalau memang situasinya memungkinkan. Tapi kan dalam APBN kita kan sudah tercantum, Mas. Di samping kebijakan-kebijakan tadi kan saya katakan dari awal bahwa kurang lebih 820 triliun dalam APBN kita memang digunakan untuk masyarakat. Baik itu bansos, baik itu KUR, baik itu subsidi dan kompensasi energi, baik pun insentif PPN yang diberikan oleh pemerintah selama ini, menurut saya ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, mudah-mudahan paket kebijakan ekonomi pemerintah dalam konteks kenaikan PPN 12% ini mampu meningkatkan daya beli dan konsumsi di tengah-tengah masyarakat, sehingga untuk rakyat miskin tidak berdampak langsung maupun kelas menengah juga tidak berdampak langsung terhadap kenaikan PPN 12%. Dan kita paham Pak Bram, kalau yang namanya masyarakat itu kalau naik itu pasti ada gejolak seperti kenaikan BBM. Dulu di zaman Orde Baru saya cerita Mas Pak Bram, di zamannya Pak Ibu Mega, Pak SBY, naik BBM Rp100 aja itu demonya di mana-mana. Tapi sekarang kan dengan kondisi BBM-nya naik, kadang turun, kadang naik, akhirnya tidak menjadi bahan isu yang di tengah-tengah masyarakat. Kami menyadari bahwa kenaikan ini juga akan berakibat misalnya pada konsumsi dan daya beli di tengah-tengah masyarakat. Tapi ada antisipasi atau mitigasi risiko yang dilakukan oleh pemerintah supaya menjaga daya beli, supaya menjaga konsumsi di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, sehingga perekonomiannya bisa berjalan, bisa sustainable dari hari ke hari.